Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon memberangkatkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek pengenalan lapangan. Hal ini sesuai dengan kalender akademik 2020-2021 dari jurusan Tarbiyah Prodi PAI memberangkatkan sebanyak 45 mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PPL. Kegiatan PPL ini diberangkatkan di berbagai sekolah dengan menggunakan sistem daring dan luring. Berikut ini salah satu mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan PPL secara daring. Mari kita saksikan bagaimana praktek pengalaman dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, ibu juga sehat. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang materi minuman keras merusak kesehatan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Sinta, KM-nya pimpin doa dulu. Alhamdulillah, kita semua sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Supaya kita belajarnya nyaman, silakan barangkali ada sampah di kolong meja kalian atau di bawah bangku kalian, silakan diambil dulu kemudian buang keluar ya ke tong sampah. Dan baju kalian juga ya harus rapi, dimasukkan yang laki-laki. Coba yang rapi dulu ya. Ya, kalau sudah bajunya rapi, tidak ada sampah lagi, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Berarti semuanya sehat ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal tentang meminum minuman keras merusak kesehatan, Ibu akan sedikit mengulas terlebih dahulu materi kita pada minggu yang lalu ya. Masih pada ingat apa materi yang kita sudah bahas pada minggu kemarin? Ya, betul sekali, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Apa itu pengertian kitab? Ayo, pada masih ingat? Bagus ya. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan atau diturunkan kepada para nabi atau rasul ya, sebagai pedoman hidup untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Bagus. Apa saja kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul? Yang pertama ada apa? Ada kitab Zabur ya, kemudian kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Kita sebagai umat muslim, apa kitabnya? Iya, betul sekali, kitab Al-Quran. Siapa yang menerima wahyu kitab Al-Quran? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus ya, berarti kalian masih pada ingat nih. Bagus ya, berarti kalian belajar ya semalamnya atau minggu kemarinnya hadir semua. Ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas materi tentang minuman keras merusak kesehatan. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Apa pengertian minuman keras? Ayo, siapa yang mau jawab?
Apa pengertian minuman keras? Ya, silakan. Siapa? Sinta. Apa Sinta? Ya, bagus ya. Minuman yang memabukkan, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Heru? Apa Heru? Minuman yang dapat merusak kesadaran seseorang. Ya, dua-duanya juga bagus ya jawabannya. Tapi, nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian minuman keras. Apa sih pengertian minuman keras? Minuman keras itu menurut bahasa berasal dari kata khamar. Khamar itu artinya penutup akal. Berarti orang yang meminum minuman keras, akalnya itu akan tertutup. Dia tidak akan sadar, kesadarannya akan hilang ya. Dari segi bahasa saja sudah jelas artinya, yaitu penutup akal. Sedangkan menurut istilah minuman keras itu apa? Di LKS disebutkan ya, buka dulu LKS-nya halaman 11. Coba udah semua? Udah. Yuk kita baca semuanya ya sama-sama. Hamar dari segi bahasa artinya penutup akal. Hamar dari segi istilah adalah segala jenis minuman atau lainnya yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Jadi apapun minumannya, kalau itu memabukkan itu namanya minuman keras. Dan otomatis hukumnya apa kalau meminum minuman keras? Haram. Iya, hukumnya haram ya. Sedikit saja kita meminum itu sudah haram, apalagi banyak. Nah, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani bin Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu. Meminum khamr meskipun sedikit dan tidak menyebabkan mabuk, tetap ya hukumnya itu haram, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma askaro kasiruhu faqalibluhu haramun. Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Daruqutni. Kenapa Allah melarang kita meminum minuman keras? Tentu ada hikmahnya ya. Tentunya dalam setiap perintah Allah itu ada hikmah tersendiri ya, supaya kita itu tidak terjerumus. Itu tandanya berarti Allah sayang kepada kita. Di antaranya apa saja? Nah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala melarang meminum atau mengkonsumsi khamar karena dapat mendatangkan kemudaratan. Nah, di antaranya apa? Yang pertama, dapat merusak kesehatan. Yang kedua, menghilangkan kesadaran dan menyebabkan kecanduan ya. Terus juga dapat merusak akhlak dan menurunkan produktivitas. Apa itu yang dimaksud dengan menurunkan produktivitas? Artinya jadi orang yang meminum minuman keras itu akan cenderung mudah emosi ya. Jadi akalnya itu tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol sehingga meluap-luap emosinya. Kemudian dapat menghalangi akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, kalian sudah paham? Ya, paham ya? Nah, baik. Kalau kalian sudah paham, silakan kalian bagi kelompok. Di sini
sini kan jumlahnya ada 40. Kalian bagi menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok berarti jumlahnya 8 orang ya. Kalian bagi menjadi 5 kelompok, jumlahnya 8 orang. Nah, Ibu akan memberikan sebuah tema untuk kalian pecahkan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Temanya adalah, di sini kalian kan sebagai generasi muda ya, Ibu ingin tahu bagaimana caranya kalian sebagai generasi muda supaya tidak terjerumus ke dalam supaya kalian tidak terjerumus meminum minuman keras. Nah, itu gimana tuh caranya? Kalian nih masih muda-muda, sebagai generasi muda, supaya kalian tidak terjerumus ke dalam minuman keras, tentunya ada caranya. Nah, silahkan kalian rundingkan atau rembungkan dengan kelompok kalian masing-masing bagaimana caranya. Ibu akan memberikan waktu kalian 7 menit, cukup ya, 7 menit untuk kalian memecahkan masalah tersebut. Untuk kelompoknya Ibu sudah membagi sesuai menurut itu aja ya, absen kalian saja. Dari absen 1 sampai 8 itu kelompok 1. Terus absen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kelompok 2 dan seterusnya. Silakan ya, kalian sudah hafal nomor urut absen kalian masing-masing. Oke. Ibu akan menghitung waktunya dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah selesai. Setiap kelompok silakan tunjuk sebagai ketua untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas ya. Oke, kelompok yang pertama dulu silakan maju. Ya, bagus. Pendapatnya bagus ya. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Yuk, bagus. Beri tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Silakan untuk kelompok 3 maju. Oke, selanjutnya kelompok 4 maju. Sudah. Kelompok 5 terakhir maju. Ya. Ya, bagus ya, kalian semua sudah bisa berpendapat ya. Banyak sekali tadi ya macam-macam caranya. Ada yang caranya kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, bagus ya. Terus tadi kelompok 3 juga katanya caranya itu kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk supaya kita tidak terjerumus ke dalam minuman keras, bagus ya. Semua kelompok juga pendapatnya bagus ya. Terima kasih ya tadi untuk ketua kelompoknya yang sudah menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyimpulkan ya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu meminum minuman keras merusak kesehatan. Nah, dari pendapat kelompok kalian ya dapat disimpulkan bahwa kalian terutama ya sebagai generasi muda jangan biarkan diri kalian terjerumus ke dalam minuman keras. Ya. Bagaimana cara menghindarinya supaya kalian tidak terjerumus? Yang pertama tentunya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat tujuan ya, tujuan hidup kita itu apa? Untuk menyembah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya.
salah satu larangannya itu adalah meminum minuman keras ya. Kemudian menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk ya, menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak atau yang tidak berguna bagi diri kita atau orang banyak, itu harus dijauhi ya. Harus pintar-pintar memilih teman, jangan sampai kita berteman dengan orang yang dapat membawa kita ke arah yang tidak baik ya. Kemudian kita juga harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita jauhi. Kemudian perlu juga nih, kita harus menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga khususnya, dan kepada teman-teman umumnya atau orang di sekitar kalian, agar tidak terjerumus ke dalam minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar ya. Ya, itu materi dari meminum minuman keras merusak kesehatan. Tadi Ibu sudah sampaikan kesimpulannya ya. Nanti untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan yaitu tentang judi ya. Silakan kalian baca dulu LKS-nya ya di rumah. Baca-baca dulu. Nanti kita akan mempelajari tentang apa bahaya judi itu, apa sih judi itu, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan KM-nya menutup dulu dengan doa ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Ibu mohon pamit ya. Mohon maaf apabila ada materi yang Ibu sampaikan kurang jelas. Silakan kalian bisa pelajari lebih jelasnya lagi, baca-baca buku atau mengisi soal-soal yang ada di LKS kalian masing-masing ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.